Hai semua, tahukah kamu siapakah orang yang berada di gambar ini? Gambar ini atau kejadian ini. Jika kalian tahu, berarti kalian tidak asing dengan kata HAM atau hak asasi manusia. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang penegakan HAM di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajarannya loh. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia. Setelah membahas pengertian HAM, ada juga macam-macam hak asasi manusia. Pertama, ada hak asasi pribadi. Contohnya, orang yang mengemukakan pendapat di depan umum. Kedua, hak asasi politik. Contohnya, pemilu, pembuatan petisi, dan lain-lain. Ketiga, hak asasi hukum. Contohnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Keempat, hak asasi ekonomi. Contohnya, transaksi jual beli. Kelima, hak asasi peradilan. Contohnya, setiap orang di peradilan punya hak dan kewajibannya. Keenam, hak asasi sosial budaya. Contohnya, setiap orang bebas mempelajari kebudayaan suatu masyarakat. Di Indonesia, ada beberapa upaya penegakan HAM loh. Ada undang-undang dan ada lembaga perlindungan HAM. Undang-undang ini membahas tentang hak asasi manusia dan memiliki cabang pasal yaitu pasal 28A sampai 28J. Contohnya adalah setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, ada lembaga perlindungan HAM atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tujuan Komnas HAM. Nah, tadi kan di awal ada foto-foto. Mereka merupakan korban pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah Marsina. Marsina adalah seorang bisa disebutkan sebagai pejuang HAM atau hak asasi manusia, serta sebagai penggerak buruh di Indonesia. Marsina merupakan salah satu penggerak unjuk rasa di PT Catur Surya pada Mei 1993. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut agar upah buruh dinaikkan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, Marsina dan rekan-rekan buruh lainnya menjadi perwakilan perundingan dengan PT CPS. Namun, mulai tanggal 6 Mei, Marsina menghilang begitu saja. Kemudian ditemukan pada tanggal 8 Mei, Marsina sudah dalam keadaan meninggal di hutan. Kedua, Munir Said Tholib, 8 Desember 1965 sampai 7 September 2004, atau akrab disapa Munir, seorang aktivis sosial dan lembaga negara penegak hukum. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang menjadi pejuang sejati hak asasi manusia atau HAM. Ini meninggal, lebih tepatnya dibunuh. Apa yang menjadi motif pembunuhan Munir 15 tahun yang lalu pada 7 Desember 2004 dengan kode eksekusi yang disebut Operasi Pembunuhan Ikan Besar di dalam pesawat yang menerbangkannya ke Belanda. Tidak jauh dari sepak terjangnya membela kasus HAM di era Orde Baru sampai era Reformasi. Dikatakan masih misterius karena kasus pembunuhan tersebut lewat dimasukkannya racun ke minuman Munir saat berada di dalam pesawat. Belum terbongkar siapa aktor utama pembunuhannya. Walau Polikarpus Budihari Prianto atau seorang pilot dijatuhi vonis 14 tahun penjara karena dialah yang disuruh memasukkan racun arsenik ke dalam makanan Munir. Ketiga, tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan. Pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998.
Heri Hertanto 1977 sampai 1998, Hafidin Royan 1976 sampai 1998, dan Herdiawan Sie 1975 sampai 1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sampai saat ini, orang tua mereka masih menggelar aksi kamisan untuk mengenang serta meminta kepastian tentang anaknya. Mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. See ya!